ada yang unik ya dalam kasus ini. Ini perjuangannya sudah sangat lama memang. Nah, sehingga akhirnya bertemu dengan kita. Saya melihat perjuangan sangat panjang itu mulai dari aksi, mulai dari kritisi, tulisan, sampai dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan untuk mengingatkan dan memperjuangkan lapangan itu. Sahabat Egindo, kita ketemu lagi. Kami sekarang berada di Kota Medan, tepatnya di perumahan Menteng Indah, di kantor Lembaga Advokat Bantuan Hukum Humaniora. Saya tidak sendiri, sahabat Egindo. Saya ditemani oleh seorang direktur Lembaga Advokat dan Bantuan Hukum Humaniora. Beliau adalah Dr. Ridianto SH MH. Ya, halo sahabat dan pemirsa Egindo. Salam sehat dan sukses selalu. Ya. Oke Pak Ridi, selamat siang. Selamat siang. Kami dapat kabar Lapangan Merdeka, kita tahu semua itu adalah eks-pamflet peninggalan Belanda. Mungkin semua masyarakat Kota Medan tahu Lapangan Merdeka, tapi kami dapat kabar sekarang masuk ke pengadilan, Pak ya? Sangat benar, dan itu bukan kabar tapi fakta. Kenapa ya Lapangan Merdeka bisa sampai ke pengadilan, sementara kalau kami tahu dia masuk kepada cagar budaya ya, berdasarkan undang-undang itu sebenarnya tidak ada masalah, dia harus menjadi cagar budaya dan tidak menjadi masalah. Untuk itu kami mau tahu, mungkin sahabat Egindo juga mau tahu, kenapa ya Lapangan Merdeka itu alun-alun yang begitu indah, tempat orang hari ini sekarang itu ke pengadilan. Nah, ketepatan sahabat Egindo, kita beruntung kita ada seorang yang menanganinya, yaitu Bapak Dr. Ridianto SH MH. Kita tanya ya. Terima kasih nih. Ini pertanyaan yang memang harus saya jawab, dan pertanyaan itu adalah bagian yang juga ditunggu-tunggu oleh masyarakat khususnya di Kota Medan. Nah, kenapa sampai ke pengadilan? Memang ada yang unik ya dalam kasus ini, bahwa perjuangan ini sampai dengan ke pengadilan yang sebenarnya adalah kewajiban dari pemerintah kota. Kenapa kewajiban pemerintah kota? Undang-Undang 11 2010 cagar budaya itu sudah menetapkan bahwa Lapangan Merdeka Medan itu dalam pasal 5 sudah sangat memenuhi syarat. Kita tahu tadi Pak Fatmin dari Gino menyatakan bahwa ini esplanade. Lalu tahun 45 menjadi salah satu pusat ya, yang menyiarkan ya, proklamasi kemerdekaan Indonesia di tanggal pemerdeka itu saat itu namanya Fukuraido. Nah, bukan hanya memenuhi syarat, bagi saya ini sangat memenuhi syarat. Nah, tapi anehnya, apakah memang ada birokrasi yang lambat, apakah memang sudah terabaikan, atau memang sudah hanya dibiarkan, ya Lapangan Merdeka lah begitu. Tapi bagi kami, ya bagi kita semua, Lapangan Merdeka lah jati diri begitu, Kota Medan. Sangat bernilai sejarah, dan ini bukan hanya merupakan situs, tapi adalah jati diri gitu. Nah, makanya karena pemerintah kota sampai dengan saat ini belum juga menetapkan Lapangan Merdeka Medan sebagai situs dan cagar budaya, maka masyarakat ya mengingatkan. Nah, masyarakat menggunakan haknya ya untuk
wali kota Medan itu bisa ingat, ya, bisa kembali, ya, mengenang sejarah dan melaksanakan kewajibannya, karena ini kewenangan wali kota. Nah, wali kota Medan khususnya. Nah, kalau kita melihat ke sana, ya sampai saat ini memang prosesnya Pak Fadmin ini sudah sampai kepada proses pembuktian. Nah, kemarin kita sudah hadirkan ahli dari Balai Arkeologi Provinsi Sumatera Utara. Nah, kepala balai juga menyatakan bahwa Lapang Merdeka ini titik nolnya, ya, kota Medan. Bukan hanya layak, tapi sangat layak begitu. Mulai dari segi politisnya, mulai dari segi administratifnya, mulai dari segi sejarahnya, sosialnya, situs, ya, dan sebagainya. Semua sudah memenuhi. Nah, tapi kembali ke soal yang dikatakan Pak Fadmin tadi, kenapa ini belum ditetapkan? Nah, kita juga bingung, kita juga heran, tapi tidak hanya cukup bingung, kita tidak hanya cukup diam, kita harus melakukan upaya dan langkah hukum. Ini demi memerdekakan, ya, apa yang kita sebut tadi sebagai situs, apa yang kita sebut sebagai bersejarah. Karena bukan tidak mungkin kondisi yang saat ini itu, kalau kita lihat Lapang Merdeka itu sudah, kalau dulu tahun zaman dahulu tahun 1870-an itu dikelilingi oleh bangunan-bangunan bersejarah. Sekarang ada yang sudah menjadi Bank Indonesia, ada hotel di sampingnya, ada bangunan-bangunan lain yang bersejarah. Saat ini, ya, di samping bangunan-bangunan sudah bertransformasi menjadi modern, Lapang Merdeka khususnya di kawasannya ini dikepung dan dikelilingi oleh objek dan bangunan yang menurut saya tidak tepat, ya, berada dan ada di situs yang sangat bersejarah itu. Kami mau tahu, kalau itu kan udah jelas ya, nah, cagar budaya. Nah, ada yang mengusik di pikiran sahabat-sahabat Egindo dimanapun kan, sudah tahu tapi tak dilaksanakan. Nah, kemudian sampailah ke media. Bagaimana ceritanya bisa sampai ke Media Hijau? Ya, jadi memang kisah yang unik ya. Jadi masyarakat Kota Medan yang memberi kuasa kepada kita itu Prof. Usman Peli, Mido Uta Barat, dan kawan-kawan dari Koalisi Masyarakat Sipil Kota Medan Sumatera Utara. Ini perjuangannya sudah sangat lama memang. Nah, sehingga akhirnya bertemu dengan kita. Saya melihat perjuangan sangat panjang itu, mulai dari aksi, mulai dari kritisi, tulisan, sampai dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan untuk mengingatkan dan memperjuangkan Lapang ini supaya merdeka dalam tanda petik, ya. Nah, ketika itu saya berpikir begini, langkahnya sudah tepat dan sudah sangat baik. Sama pemikiran kita bahwa kenapa ini juga belum ditetapkan. Akhirnya saya pikir begini, kalau memang tidak juga secara non formal, maka secara formal kita harus lakukan gugatan. Dan itu sudah kita mulai, kita mengambil momen 10 November 2020 yang lalu untuk mengingatkan kepada pemerintah Kota Medan, ya, dan itu kita bacakan di Monumen Nasional Lapang Merdeka Medan, bahwa kita memberikan waktu sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Citizen Law Suite, ya, diberikan waktu 60 hari kepada Pemko Medan untuk menetapkan. Ternyata memang tidak juga begitu. Akhirnya mekanisme yang harus kita jalan adalah kita harus maju terus, ya, maju tak gentar bela yang benar nih. Maju tak gentar bela Lapang Merdeka gitu. Nah, ini sudah kita lakukan. Nah, tetap memang kita juga tidak paham bahwa statement yang disampaikan sampai ini juga tidak ada yang mengarah ke sana. Tidak ada statement menyatakan bahwa apakah ini sedang dalam proses, apakah ini akan ditetapkan dan butuh waktu dan butuh pengkajian dan sebagainya. Padahal kita tahu ada SK surat keputusan Wali Kota Medan tentang tim ahli cagar budaya yang itu sudah bekerja. Dari SK itu kita lihat lebih dari 3 tahun. Nah, ini saya juga bingung gimana sih kok melakukan asesmen penilaian dan sebagainya bisa lebih dari 3 tahun. Ini padahal semua orang tahu Lapang Merdeka ini itu bersejarah. Nah, saya pikir tidak sulit untuk melakukan asesmen itu. Nah, tapi inilah keanehan-keanehan yang terjadi, dan apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah Kota Medan, yaitu tidak menetapkan ini sebagai situs cagar budaya, inilah kita maksud dengan perbuatan melawan hukum. Oh, jadi kalau seandainya kemarin itu mau kembali, tidak usah dimediasi tadi, dia tidak usah sampai ke Media Hijau, ya? Benar, bahkan memang beberapa kali mediasi ya sebelum lanjut ke pokok perkara, Wali Kota Medan tidak hadir. Nah, ini kan juga apakah tidak tahu? Tidak mungkin, karena ada yang tadi 3 tahun iya, betul, karena ketika
melakukan pemeriksaan surat kuasa, kami melihat yang menandatangani waktu itu adalah wali kota. Kita tidak persoalan siapa orangnya, tapi ini kan pemerintah yang kita gugat, bukan personal. Kami melihat tanda tangan wali kota. Nah, tapi tidak hadir juga mediasi, bahkan hakim juga bertanya, bukan hanya kita. Nah, ini persoalannya. Jadi ya kalau bagi kami perjuangan ini sudah jalan, ya kita jalan dengan niat yang baik. Ya, mudah-mudahan doa-doa para pahlawan kita, doa-doa orang yang berkontribusi ya, untuk Lapang Merdeka ini akan didengar, dan Lapang Merdeka bisa segera merdeka supaya bisa masyarakat beraktivitas luas, supaya dia menjadi ruang terbuka non hijau ya, dan kembali seperti semula. Jadi kalau sahabat Egindo melihat ke lokasi ya, nah lokasi itu sudah banyak bangunan-bangunan yang lain. Nah, bahkan untuk menuju ke dalam Lapang Merdekanya itu akan ada hambatan-hambatan menurut saya, dan pendapat ada pagar dan sebagainya, kuncinya di mana tuh. Nah, ini kan kontras dengan Perda ya, dan kontras dengan ruang terbuka non hijau. Bagaimana bisa dikatakan ruang terbuka non hijau? Bagaimana dikatakan ini zona atau daerah yang tanggap darurat bencana, sementara kita masuk ke dalam aja nggak bisa nih dalam situasi normal. Bagaimana dengan kondisi yang darurat begitu. Nah, ini bagian-bagian yang sedang kita perjuangkan. Mohon doanya dari sahabat Egindo nih. Ada yang menarik, sahabat Egindo. Dulu itu lapangan Merdeka itu betul-betul expandlu. Artinya sebuah lapangan alun-alun terbuka tanpa pagar, kemudian dikelilingi pohon tranbesi sejuk. Nah, di sekelilingnya itu ada hanya pedestrian atau pejalan kaki, dan tidak ada bangunan. Tapi kalau hari ini kita ke lapangan Merdeka itu sudah penuh. Kiri, timur, selatan, barat itu sudah. Artinya lapangan Merdeka yang dulu alun-alun atau taman terbuka hijau itu sudah berbeda. Nah, hari ini masyarakat ingin memerdekakan lapangan Merdeka. Kita tanya, apakah yang merdeka itu kembali kepada yang lalu atau seperti yang sekarang? Bagaimana, Pak? Ya, terima kasih, Pak Fadmin. Ini makna kemerdekaan ini memang menurut kita adalah ada beberapa aspek yang harus dimerdekakan. Nah, yang pertama, dia harus merdeka dari aspek yuridis dulu. Ini yang sedang kita perjuangkan. Kalau saya analogikan misalnya Pak Amin punya rumah di mana? Oh, di Jakarta. Ya, mana rumahnya? Yang itu. Gitu saya tanya, mana SHM-nya? Pak Amin nggak punya. Nah, ini persoalannya seperti itu Lapang Merdeka. Semua orang mengatakan Lapang Merdeka situs budaya, situs sejarah, gitu ditanya mana penetapan cagar budaya, nggak ada. Nah, maka ini yang rentan, ya, sehingga dialihfungsikan dan dapat berubah, ditambah dan sebagainya. Makanya muncul bangunan-bangunan yang dapat ya mengarah kepada pengurangan nilai-nilai, ya, bahkan juga mengurangi keindahan, bahkan juga mengurangi luas Lapang Merdeka itu sendiri. Nah, ini kan persoalan tadi itu. Nah, kembali lagi selain itu juga kembali kepada aspek sosialnya. Dengan ditetapkannya secara yuridis, ini akan berdampak kepada sosiologis, ya, kepada sosial. Masyarakat akan kembali bisa menggunakan ini sebagai ruang publik. Semuanya boleh beraktivitas. Saya ingat dulu di situ masyarakat main sepatu roda, ya, jogging di pinggiran-pinggiran itu, bukan di dalam. Kalau dalam kan memang lapangannya, dan bisa dengan bebas menghirup udara segar, ya, dari pohon terembesi yang saat ini hampir sama usia dengan Lapang Merdeka itu. Nah, ini tidak ada lagi. Nah, ini yang kita coba kembalikan. Lalu kepada aspek politis, ketika ditetapkannya Lapang Merdeka ini sebagai cagar budaya, secara politik bahwa Kota Medan memang memiliki kebijakan publik, memang pemerintah kotanya peduli, gitu. Nah, memang pemerintah kotanya taat hukum. Bayangkan undang-undangnya 11 2010. Tahun 2010 sudah ada undang-undang cagar budaya. Ini sudah 2021. 10 tahun lebih tidak ada, ya, upaya signifikan untuk menetapkan Lapang Merdeka sebagai cagar budaya. Nah, ini saya juga heran begini, tapi itu pemerintah kota yang harus menjawab. Nah, jadi aspek yang lain adalah ketika ditetapkannya, maka ini akan berlaku ruang terbuka non hijau. Dia harus kembali seperti semula, ya. Bangunan-bangunan yang ada di sekitar itu harus menyesuaikan, ya, dan
perlahan ya kembali ke fungsi Lapang Merdeka itu semula itu ruang terbuka non hijau. Nah, soal teknis ini kan kita kan bukan ahli, bukan arsitek Pak Wadmin ya. Maka ya yang ahli di sana kan banyak di Pemko Medan, ya silahkan didesain bagaimana membuat apa namanya penataan ya, membuat rencana ya ketika setelah ditetapkan bagaimana nih dengan pengusaha. Kita nggak anggap pengusaha, kita minta Lapang Merdeka ini merdeka. Soal teknis itu Pemko yang berbuat, Pemko yang harus bertanggung jawab. Kenapa dulu bisa masuk? Karena lalu ketika masyarakat minta merdeka kok dalam terpetik seolah-olah takut pengusaha atau pelaku usaha di situ itu bangunannya diruntuhkan, dipindahkan lah. Kok baru sekarang diingat? Kenapa nggak dulu waktu ingin ya disetujui untuk menjadi lahan seperti yang ada saat ini. Nah, ini kan bagian yang menurut saya menjadi tanggung jawab kembali kepada Pemko Medan. Jadi artinya ketika merdeka, dia nanti akan kembali kepada semula atau bagaimana? Nah, harus kembali seperti semula. Dia harus menjadi sesuai dengan fungsinya situs. Ya, situs itu kan berarti kembali kepada seperti semula. Dulu bangunannya seperti apa, ya paling tidak yang saat ini dipertahankan. Tapi bangunan-bangunan yang lain yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan nilai cagar budaya, nilai situs, ini harus ya dalam petik menyesuaikan dan perlahan ya itu di lokasi harus benar-benar menjadi ruang terbuka dan hijau, tidak ada lagi bangunan-bangunan itu. Yang pertama harapan kami adalah selaku kuasa hukum ya dari pemohon penggugat Lapangan Merdeka Medan adalah supaya Pemko Medan taat hukum, supaya Pemko Medan itu melaksanakan amanat undang-undang ya Undang-Undang Cagar Budaya 11 2010 bahwa syaratnya sudah terpenuhi, objeknya memang merupakan kawasan Kota Medan ya, lalu masyarakat juga menginginkan. Nah, Pemko kenapa tidak menetapkan, apa masalah? Ini harus jelaskan kepada masyarakat. Nah, harapan masyarakat Kota Medan juga yang kami dengar adalah supaya Lapang Merdeka itu kembali pada fungsi seperti semula, ruang terbuka dan hijau. Tidak ada bangunan lain di sekitar yang dapat mempengaruhi, mengurangi nilai-nilai sejarah, nilai-nilai situs Lapang Merdeka itu. Dia harus kembali natural, dia harus kembali seperti semula. Nah, soal teknis itu Pemko Medan ya, silahkan melakukan koordinasi ya, karena Pemko yang membuat MOU dengan para pelaku usaha, masyarakat tidak mencampuri. Nah, ini saya pikir harapan-harapan itu. Tapi kalau ditanya apakah secara pribadi saya memiliki ide, ya saya pikir saya juga memiliki ide. Bangunan-bangunan yang ada itu bisa bergeser sedikit ke dalam. Kawasan sebelah kiri itu bisa jadi kawasan kafe modern misalnya. Yang sebelah kanan bisa menjadi kafe tradisional misalnya. Ini kan tidak mengurangi, tapi lingkaran dari Lapang Merdeka itu jangan ditutup dong, gitu. Karena mohon maaf, kalau ditanya anak saya yang mana Lapang Merdeka, dia nggak tahu. Dia lebih tahu bangunan-bangunan, tempat-tempat atau pusat-pusat yang saat ini ada di sana, itu dia lebih tahu itu. Nah, bayangkan nanti beberapa tahun lagi, 10 tahun, 20 tahun, ya yang ada dalam keturunan kita, anak cucu kita nggak ada Lapang Merdeka. Yang mana itu? Nah, ini kan aneh nih. Nah, ini tidak boleh terjadi di Kota Medan, Sumatera Utara. Gitu Pak Patmi. Oke, kalau begitu kita mengembalikan kepada bentuk aslinya. Silahkan bagaimana untuk selanjutnya. Yang penting Lapangan Merdeka merdeka sehingga bisa dikenal orang. Ya. Oke, sahabat Ikindo, tadi kita sudah dengar Lapangan Merdeka itu harus dimerdekakan. Bagaimana caranya? Tadi sudah kita dengar. Hari ini sudah sampai di pengadilan. Kita berdoa semoga memang bisa terwujud Lapangan Merdeka itu bisa merdeka. Aneh kan? Lapangan Merdeka minta dimerdekakan. Artinya Lapangan Merdeka harus merdeka. Anda lihat, kenapa? Memang dia merdeka. Disitulah diproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia untuk daerah Sumatera Utara. Tidak sama seperti yang di Jakarta. Maka dinamakanlah Lapangan Merdeka. Oke sahabat Ikindo, kita nanti ketemu lagi di acara berikutnya. Oh, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, terima kasih. Bye-bye. Ya, merdeka.